وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk kembali melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita yang mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari ini dapat memberikan faedah kepada kita dalam kehidupan dunia ini dan juga kelak ya untuk kehidupan akhirat kita insyaallah. Sudah banyak yang kita pelajari, sudah banyak yang kita bahas. Ya mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami, ya untuk mengerti apa yang telah kita pelajari dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang lurus, dengan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan kita untuk memahaminya. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Yaitu kita dimudahkan untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar. Karena dengan kita meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar, ya mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan kepada kita yaitu kebaikan-kebaikan, yaitu berupa dimasukkannya kita ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, dan juga semoga Allah menghindarkan dan menjauhkan kita dari nerakanya yang di dalamnya penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Ya mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Kabair. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam babu bughdis sholihin, bab tentang membenci atau murka, tidak suka kepada orang-orang yang soleh. Ya, Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak menjelaskan kepada kita tentang sifat di antara sifat manusia, bahwa pada umumnya manusia itu memiliki sifat yaitu cinta dan benci. Jadi manusia itu dilahirkan umumnya memiliki rasa cinta dan benci. Itu adalah suatu yang normal. Hanya ketika kita belajar agama, ketika kita belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ketika kita belajar tentang masalah keimanan atau akidah, ya dua rasa ini, cinta dan benci ini, ya telah dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala, ya agar diletakkan pada tempat yang benar. Tidak boleh kita meletakkan ya rasa cinta, ya rasa benci kita kepada yang bukan tempatnya, karena jelas itu akan mendatangkan yaitu kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa di antara
yaitu sifat daripada keimanan itu, atau bahkan dikatakan tali iman yang sangat kuat itu, ia adalah dengan adanya cinta dan benci. Tetapi itu adalah harus karena Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, min awsaki ural iman al-hubu fillah wal bugdu fillah. Jadi termasuk daripada sekuat-kuatnya tali iman. Jadi orang dikatakan beriman dan bahkan memiliki tali yang kuat dalam keimanan itu adalah yaitu memiliki al-hubu, rasa cinta karena Allah, wal bugdu fillah, dan juga benci karena Allah. Jadi kita harus memiliki kedua sifat, harus memiliki dua hal dalam diri kita, dalam hati kita. Kita harus meletakkan cinta dan juga kita harus memiliki benci. Tapi semuanya harus karena Allah Jalla wa'ala. Ya, tidak boleh kita sembarangan meletakkan cinta dan benci kita, sehingga kita dengan keliru dalam meletakkan dua rasa ini kepada tempat yang tidak sesuai, itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, karena pada dasarnya kita harus meletakkan, harus memiliki rasa cinta itu kepada orang-orang yang beriman, dan mencintai mereka pun harus karena Allah Jalla wa'ala. Begitupun ketika kita meletakkan rasa benci, maka bencilah kepada orang-orang yang memang diperintahkan kepada kita untuk membencinya, di antaranya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kebencian ini pun harus karena Allah Jalla wa'ala. Makanya dalam bab ini, ketika kita meletakkan rasa benci kepada orang-orang beriman yang padahal kita mencintai mereka, maka kita akan jatuh kepada dosa-dosa besar. Nanti Allah murka, Allah akan marah kepada orang-orang yang membenci orang-orang yang beriman. Karena pada dasarnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fauzan di dalam kitab Syarah Kitab Tauhid ini, beliau mengatakan tentang bab bughdus sholihin, bab tentang membenci orang-orang soleh. Bughdus sholihin wa mahabbatuhum yadkhulu fi babi al-wala wal bara. Bab tentang masalah cinta dan benci kepada orang-orang soleh. Bab tentang masalah membenci dan mencintai orang-orang soleh itu masuk ke dalam bab atau pelajaran al-wala wal bara. Fal wajib, maka wajib alal muslim, bagi muslim, jadi wajib bagi seorang muslim untuk mahabbatus sholihin, untuk mencintai orang-orang soleh, wa muwalatihim, wa muwalatuhum, dan juga wajib bagi mereka untuk berwala, untuk loyal kepada orang-orang soleh. Wa bugdu a'daillahi wal bara'atu minhum, dan juga wajib bagi setiap muslim untuk membenci musuh-musuh Allah dan berlepas diri dari mereka. Nah, jadi itu. Jadi penjelasannya bahwa bab tentang membenci orang soleh itu, bahwa kita ketika mempelajari tentang masalah cinta dan benci kepada orang-orang soleh, itu kita akan jumpai di dalam kajian atau pembahasan masalah al-wala wal bara. Namun harus diingat bahwa sebagai muslim kita, ketika kita menyatakan diri kita, ketika kita memproklamirkan diri kita sebagai seorang muslim, maka adalah kita harus berusaha mencintai dan loyal atau wala kepada orang-orang soleh. Sedangkan kepada orang-orang yang mereka itu memiliki sifat-sifat yang buruk karena mereka adalah musuh-musuh Allah, maka kita harus meletakkan yaitu kebencian dan juga wajib berlepas diri dari mereka. Karena pada dasarnya al-mu'minuna mutahabuna, bahwa orang-orang mukmin itu adalah saling cinta mencintai, tidak boleh saling membenci. Walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, walaupun berbeda guru, berbeda tempat kajian, selama mereka beriman, selama mereka itu sami'na wa ata'na. Namun sifat orang beriman sebagaimana difirmankan oleh Allah, harus diingat bahwa yang dinamakan orang-orang beriman adalah mereka-mereka yang sudah sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Sebagaimana Allah katakan,
innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ada ucapan orang-orang yang beriman itu apabila diseru, diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis-hadisnya, supaya Rasulullah yang memberikan hukum di antara mereka. Hanyalah ada ucapan orang-orang beriman itu adalah sami'na wa ata'na. Jadi kalau andai kata ada orang sudah sami'na wa ata'na kepada dalil, kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka dia adalah orang mukmin dan kita tidak boleh membencinya walaupun beda pengajian, walaupun berbeda guru. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan juga tidak bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, lalu ada bagi mereka pilihan yang lain dari perkara yang telah diputuskan kepada mereka. Jadi syarat yang kedua orang beriman adalah dalam ayat ini, yaitu mereka tidak pernah memilih. Mereka tidak pernah memilih, yaitu ketetapan yang Allah dan Rasul telah tetapkan untuk mereka. Ya, mereka tidak pernah, yaitu menolak, lalu memilih yang lain untuk keuntungan atau kepentingan mereka. Karena sifat orang beriman adalah samina wa atona, sifat mereka adalah tunduk kepada ketetapan dan keputusan Allah Jalla wa Ala, apapun yaitu keputusan tersebut, dan mereka tidak mau memilih yang lain dari ketetapan tersebut. Nah, itu dua sifat di antara sifat-sifat orang beriman. Nah, jadi kalau kita jumpai ada seseorang memiliki sifat yang seperti itu, sami'na wa ata'na kepada ayat Quran dan hadis Nabi, dan mereka ketika diputuskan perkara A lalu mereka tidak milih yang lain, mereka terima ketetapan tersebut, berarti dia orang mukmin. Dia adalah saudara kita. Kita wajib mencintai mereka walaupun mereka adalah orang yang berbeda suku, berbeda ada bangsa dengan kita, walaupun berbeda kajian, berbeda ustadz dengan kita, dan begitu seterusnya. Ya, jadi ketundukan kepada Allah Rasul, itu adalah yang paling utama di dalam menilai seorang itu dikatakan mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis tentang sifat dari orang-orang beriman adalah harus saling cinta mencintai, mereka tidak boleh saling membenci. Ya, misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu ala adulukum bi syai'in idza fa'altumuhum tahabbtum ifsa'us salam bainakum. Jadi kalian itu tidak akan masuk ke dalam surga. La tadkhulunal jannah. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai atau sehingga kalian beriman. Wala tu'minun, dan kalian juga tidak dikatakan beriman hatta tahabu, sehingga kalian saling cinta mencintai. Ya, jadi seseorang dikatakan bisa masuk ke dalam surga kalau dia adalah orang yang beriman, kalau mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi untuk melihat tolak ukur orang beriman, ketika mereka saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Terus kata Rasulullah, ala adulukum bisyai'in, maukah ku kabarkan, ku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang idza fa'altum, kalian melakukannya, nanti tahabbtum, kalian akan saling cinta mencintai. Ada suatu amalan, dari sekian banyak amalan yang kalau kalian kerjakan nanti akan menyebabkan kalian saling cinta mencintai. Apa itu? Yaitu ifsa'us salam bainakum, menyebarluaskan salam di antara kalian. Jadi karena kita saling mengucapkan dan menjawab salam, itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada salah satu di antara kita. Nah, jadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah saling cinta mencintai. Di antaranya dengan cara menyebarluaskan salam, atau dalam riwayat yang lain misalnya untuk menumbuhkan rasa cinta itu, beliau mengatakan juga tahabbtum, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Itu di antara penyebab lain atau pendorong lain seorang itu akan mencintai orang mukmin yang lain adalah yaitu dengan suka atau saling memberikan hadiah di antara mereka, dan banyak lagi yang lain. Jadi intinya adalah orang tidak akan masuk ke dalam surga
sampai mereka itu beriman. Gak mungkin orang kafir, gak mungkin orang munafik yang jelas kemunafikan masuk ke dalam surga, tidak mungkin. Jadi harus memiliki keimanan. Tetapi seseorang itu bisa dikatakan beriman atau tidaknya, bagaimana sikapnya kepada mukmin yang lain. Apakah dia mencintai mukmin yang lain, kendati pun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa, walaupun berbeda status sosial, walaupun berbeda status pendidikan, walaupun berbeda guru, walaupun berbeda tempat kajian. Nah, kalau mereka mencintai, tidak mempedulikan semua itu karena dia menganggap dia orang beriman, karena tunduk kepada dalil, karena tidak pernah menolak ya apa yang dikatakan Allah Rasul, maka dia kemudian mencintainya, barulah dia katakan dia orang beriman, yang dengan iman itu dia masuk ke dalam surga. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Sudah menjadi orang mukmin yang saling cinta mencintai? Coba kita lihat sejarah di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Mereka saling cinta mencintai. Ya, bahkan orang-orang beriman sesudahnya pun, ya, mereka mencintai orang-orang beriman yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Nah, ini sebagaimana dikutip ya di dalam kitab Kabair, yaitu dalil pertama adalah wa qaulullahi ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah orang-orang muhajirin dan ansor, keimanan mereka itu ya ada pada mereka setelah adanya orang-orang muhajirin dan ansor. Mereka berkata, ya, orang-orang yang beriman ini berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah bagi kami, yaitu dosa-dosa kami, dan juga wali ikhwanina, dan juga ampunilah dosa-dosa bagi saudara-saudara kami, alladzina, yang sabaku, yang mereka telah mendahului nak kami, bil iman, dengan keimanan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa orang-orang yang telah mendahului kami, yaitu dari golongan muhajirin dan ansor. Dan kemudian wala taj'al, ya Allah, janganlah engkau jadikan, janganlah engkau letakkan fi, di dalam kulubina, di dalam hati kami, gilan, yaitu dengki atau dendam, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, jadi dalam ayat ini jelas dikatakan, ya, doa mereka adalah yaitu la taj'al fi qulubina gillan, ya Allah, janganlah engkau letakkan, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ini kedengkian, ya, karena kedengkian itulah yang menjadi penyebab terkadang permusuhan atau kebencian kepada saudaranya. Ya, maka ini yang harus kita pahami. Ya, karena tidak pantas kita sebagai seorang mukmin, kita ini dengki, benci, ya, kepada orang mukmin, walaupun mereka dari sisi keimanan lebih tinggi dari kita. Ya, mereka itu orang yang lebih dahulu ya beriman dari kita. Mereka adalah orang yang lebih pandai dari kita. Mereka adalah orang yang sudah banyak melakukan amal-amal soleh lebih dari kita. Ya, maka kita harus mengikuti jejak mereka, bukan malah kemudian membencinya. Karena banyak di antara kita ini merasa iri dengki kepada orang-orang yang dari sisi keilmuan lebih tinggi dari mereka. Nah, kebencian, kedengkian mereka inilah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk beriman dan mendapatkan hidayah. Sehingga mereka di dalam ucapan-ucapan itu menunjukkan kedengkian, kebencian, sehingga menebarkan fitnah, menebarkan berita-berita hoaks tentang saudara mereka yang seiman itu. Bahkan saudaranya itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dengan tuduhan-tuduhan keji, apakah disebut sebagai radikal, saudaranya itu disebut sebagai kadrun, disebut sebagai wahabi. Itu karena kebenciannya, karena kedengkiannya.
sehingga dia tidak bisa mengejar keimanannya, dia tidak bisa mengejar ya katakanlah ilmunya, tidak bisa mengejar keimanannya, sehingga kerjaan dia hanyalah memfitnah. Apalagi barangkali yaitu jamaah pengajian yang makin berkurang karena lebih banyak bergabung ya dengan saudaranya yang se-Islam itu, ya karena di sebelah dia itu atau di seberang dia itu kajian-kajian lebih ilmiah, pembahasannya lebih lebih jelas karena berdasarkan kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, sehingga dia banyak kehilangan jamaah. Ya, dia khawatir ini, maka kemudian dia menebarkan fitnah. Itulah kedengkian yang ada pada dia. Sedangkan kita, ya ketika ada orang yang lebih daripada kita keilmuannya, lebih pandai daripada kita, lebih banyak hafalan ayatnya, lebih banyak hafalan hadisnya, lebih banyak memahami ini, memahami dalam perkara agama dan seterusnya, ya kita harus belajar banyak dari orang-orang tersebut. Bahkan doakan kebaikan untuk mereka. Kalau kita ini tidak bisa katakanlah seperti mereka, minimal kita ini mendukung mereka. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang beriman, kepada ustadz-ustadz yang seperti itu, minimal janganlah kita menimbulkan mudarat kepada mereka. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi bahagian mereka atau tidak bisa menjadi seperti mereka, minimal kita ikut dalam barisan mereka. Ya, karena sayang banyak sekali kedengkian, ya ketidaksukaan, ya kepada saudaranya seagama inilah yang menjadi penghalang orang itu mendapatkan hidayah. Berapa banyak ustadz-ustadz yang mereka itu malah semakin jauh dari kebenaran karena mereka dengki dan benci kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan kebenaran, apakah itu ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salaf, sehingga dia makin jauh. Hati-hati. Ya. Nah, oleh itulah juga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan fal bara'atu, maka berlepas diri atau bara', idan kalau begitu takunu minal kufri wa ahli, kalau begitu ada dari kekafiran dan orang-orang yang memiliki kekafiran. Jadi kita kalau mau bara' itu dari orang kafir, ya dari para pelaku kafir. Bukan malah kita menjagai tempat ibadah orang kafir. Ya, kita malah antisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada orang-orang kafir sehingga kita menjagai tempat ibadah mereka. Kita menjagai peribadatan mereka. Bayangkan, harusnya mereka bara', mereka marah wala. Malah kajian-kajian yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, malah mereka bubarkan. Bahkan ustadz-ustadznya mereka tuduh yang tidak-tidak, difitnah dengan ini dan itu segala macam. Bayangkan, ada orang ngaku Islam tapi perilakunya seperti ini. Dan ini kita tidak usah heran, karena ini akan terjadi, karena sudah disebutkan dalam banyak riwayat, dalam banyak dalil. Ada orang-orang seperti ini. Apakah itu disebut sebagai seorang munafik atau sebagai orang zindik? Kita tidak usah heran, ya kita jumpai fenomena, kita lihat kenyataan, akan ada orang yang mengaku Islam tapi mereka benci dengan Islam dan para dai-nya. Ya, mereka orang Islam tapi mereka mencintai kekufuran dan bahkan mencintai orang-orang kufur. Ya, nah itulah mereka. Ya, jadi itu. Kemudian wala, sedangkan wala itu adanya kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, walil mu'minin, dan juga kepada orang-orang mukmin. Fal mu'min yuhibu ahlal iman, orang mukmin itu mencintai orang-orang yang beriman, wa yubghidu ahlal kufri wa nifaq, dan benci kepada orang kafir dan juga orang-orang munafik. Wa man abghadul mu'minin, jadi barang siapa yang membenci orang-orang beriman, fahuwa munafik, maka pasti dia adalah orang munafik. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Jadi jelas bahwa orang-orang yang membenci orang-orang beriman, apalagi itu dai-dainya, jelas dia orang munafik. Ya, maka wahai saudara-saudaraku yang masih memiliki sifat ini, bertobatlah. Ya, belajarlah agama dengan baik, belajarlah akidah. Ya, jangan berdasarkan itu pemahaman aliran filsafat,
ya orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, karena itu akan menjauhkan kita dari pemahaman agama yang benar. Belajarlah agama itu dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh terdahulu, yaitu para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, imam yang 4 dan seterusnya. Ya, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya, belajarlah kita ini mencintai dan membenci pada tempatnya. Cintailah yaitu orang-orang beriman. Cintailah keimanan dan orang-orang yang berada di atas keimanan itu. Lalu kemudian terhadap kekufuran dan orang-orang yang berada di atas kekufuran, hendaklah kita tidak boleh mencintai mereka dan bahkan kita wajib membenci mereka sebagaimana banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, itu. Dari selanjutnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, hadisnya secara marfu, yaitu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Kata Allah, ya Allah Jalla wa Ala berfirman dalam hadis qudsi ini, man adali waliyan faqad barazani bil harbi. Man adali waliyan, jadi barang siapa yang memusuhi bagiku wali, jadi barang siapa yang memusuhi waliku, faqad, maka sungguh-sungguh baraza, dia telah menantang duel, dia telah menantang diriku bil harbi, dalam peperangan. Jadi dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari ini dikatakan bahwa siapapun orang yang membenci, memusuhi wali Allah, ya maka berarti dia telah menantang Allah. Jadi menantang Allah untuk berduel atau perang. Nah, jadi Allah di sini jelas sekali menerangkan kepada kita tentang haramnya, dilarangnya kita ini memusuhi wali Allah. Ya. Cuma yang harus diingat bahwa wali Allah itu tidak seperti gambaran ya dari sebahagian kaum muslimin di negeri kita. Karena wali kalau di negeri kita itu diidentikan dengan seseorang yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang, yang bisa mengadakan perjalanan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya setiap Jumat, ya dia sholat Jumat di kota Mekah atau Madinah misalnya. Ya, atau gambaran seorang wali adalah yaitu dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya, atau mungkin diidentikan dengan memiliki kesaktian-kesaktian sebagaimana yang sudah tertanam dalam jiwa yaitu setiap muslim di negeri kita ini. Padahal yang dimaksud dengan wali Allah di sini ya bukan seperti itu. Allah Jalla wa Ala sudah menyebutkan di antaranya. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ini juga sebagai pembelajaran buat kita, Allah sendiri sudah menjelaskan tentang walinya. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut ya bagi mereka. Dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Mereka tidak pernah berduka cita. Jadi sifat orang yang dikatakan wali Allah adalah mereka tidak memiliki rasa khawatir, baik di dunia atau nanti di hari kiamat. Karena khawatir takut mereka itu hanyalah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mereka juga tidak pernah bersedih hati. Apapun musibah yang menimpa mereka, maka tidak akan membuat mereka galau ataupun sedih. Nah, ini kita ambil tentang siapakah yang dikatakan wali Allah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Jadi wali Allah adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi siapapun dia, kendati pun dia katakanlah orang biasa, tetapi dia orang yang patuh kepada ayat-ayat Allah, patuh kepada hadis-hadis Nabi, sami'na wa ata'na, orang yang paling menurut, orang yang paling ya katakanlah taat kepada aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini adalah dikatakan wali Allah, walaupun dia itu tidak bisa berjalan di atas air, walaupun dia itu tidak bisa terbang.
Ya, apalagi walinya itu digambarkan dengan wali orang yang gila, misalnya ODGZ misalnya, seperti banyak diyakini oleh sebagian orang. Semakin gila orang, semakin dia itu adalah wali katanya. Ya. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak benar. Karena ini dinamakan wali sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan di sini adalah yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya. Walaupun dia itu adalah seorang biasa di masyarakat, dia hanya jamaah pengajian, dia bukan seorang ustadz misalnya, ya dia bukan tokoh masyarakat, ya bahkan dia pun bekerja sebagai obek misalnya, atau sebagai seorang pedagang misalnya, tapi dia adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rajin ya melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga perintah-perintah Rasulullah SAW, dan mereka juga adalah orang yang bersegera di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka dia adalah orang yang beriman lagi bertakwa, maka dia adalah merupakan wali Allah. Nah sekarang, jika ada orang tersebut yang disematkan sebagai wali Allah karena keimanannya, karena ketakwaannya, lalu dimusuhi oleh seseorang, ya karena kebenciannya, karena kedengkiannya barangkali, maka berarti orang yang membenci dan memusuhi ini berarti telah mengumumkan perang, ya telah mengumumkan duel kepada Allah Jalla wa'ala, aliyadzubillah. Nah apalagi yang dikatakan orang yang beriman dan bertakwa atau wali Allah ini adalah dia seorang syekh, dia seorang ustadz, dia seorang guru agama yang mengajarkan yaitu ya akidah yang sahih, mengajarkan Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana dai ini mengajak orang kepada akidah tauhid yang sahih dan mengajak umat manusia meninggalkan kemusyrikan. Di mana dai ini mengajak untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan mengajak untuk meninggalkan yaitu bid'ah-bid'ah ataupun tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu ada sebagian orang tidak menyukainya, lalu menentangnya, lalu kemudian menghalang-halanginya, lalu mempersekusinya, ya dan bahkan memfitnah, mengganggu dan seterusnya. Maka orang-orang ini ya jelas adalah merupakan orang yang berarti mengajak berperang kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi apakah ada orang yang seperti itu? Ya ada. Akan ada orang-orang yang menghalang-halangi ya orang-orang beriman atau dai-dai, karena di zaman Rasulullah pun bukan hanya orang kafir yang menghalang-halangi Rasulullah, tapi juga orang-orang munafik. Umat Islam malah menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah. Ya, banyak dalam Al-Quran bagaimana orang-orang munafik itu yaitu menghalang-halangi dirimu, wa yasuduna angka sududa, dan mereka menghalang-halangi manusia dari kamu dengan sududan, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi banyak orang-orang di zaman Rasulullah pun mereka menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah. Apalagi zaman sekarang kita akan jumpai banyak orang menghalang-halangi dakwah salaf, banyak orang menghalang-halangi dakwah yang sesuai yaitu dengan pemahaman kaum salaf terdahulu. Kita nggak usah heran. Maka sebagai umat Islam, hendaklah kita ini cerdas, kita hendaklah teliti dalam memilih siapa yang harus memberikan pengajaran agama kepada kita. Kalau kajian-kajian hanya menebarkan kebencian, hanya menebarkan fitnah, hanya menebarkan hoak, berhati-hatilah. Ya, karena kita butuh dalil dalam beragama. Kita butuh ayat-ayat Allah, kita butuh ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita butuh kepada penjelasan yang ilmiah agar kita selamat di dunia dan nanti di hari kiamat. Ya, nah itu. Jadi itu ancaman dari Allah Jalla wa'ala di dalam hadis qudsi ini. Siapapun orang yang memusuhi wali Allah berarti dia mengajak perang ya kepada Allah, aliyadzubillah. Dan tidak pantas bagi kita mengajak perang, ngajak duel kepada pencipta kita, kepada pemberi rezeki kita. Tapi kita tidak sadar itu ya karena kita tidak mengetahuinya, karena kita tidak memahaminya. Pada sederhana, kita musuhi wali Allah berarti kita sudah memusuhi Allah. Ya, nah itu. Ya, mudah-mudahan dipahami. Adapun dalil selanjutnya adalah
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu', yaitu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. La, tidaklah yubghidu, membenci, al ansor, golongan ansor, di mana golongan ansor ini adalah orang-orang beriman, bahkan keimanan mereka itu ya sangat utama, tapi di bawah dari kelompok muhajirin, ya. Jadi memiliki banyak keutamaan orang-orang ansor ini. Jadi kata Rasulullah, tidak membenci ya golongan ansor, rajulun, seseorang, yu'minu, yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Jadi kalau ada orang beriman atau mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, pasti dia tidak akan membenci orang-orang ansor. Nah, Rasulullah mengatakan ini karena akan ada orang-orang yang seperti itu, membenci para sahabat. Jangankan golongan ansor, golongan muhajirin saja itu dibenci oleh mereka. Coba perhatikan orang-orang Syiah, bagaimana bencinya mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan bahkan kepada istri-istri beliau pun mereka membencinya. Bahkan dianggap murtad ya oleh orang-orang orang-orang Syiah Rafidhah ini. Dan bahkan juga ada beberapa orang yang memang sejalan dengan pemahaman orang-orang Syiah yang mereka suka merendahkan para sahabat Nabi SAW. Ya, karena kebetulan sahabat-sahabat Nabi ini menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, yang berseberangan dengan akidah mereka, maka mereka berusaha menyingkirkan sahabat ini dengan memfitnahnya, sehingga mereka menimbulkan kebencian kepada sahabat-sahabat Nabi tersebut. Nah, bisa kita lihat, bayangkan orang-orang yang sudah dijamin surga saja di antara para sahabat, masih ada orang-orang yang membencinya. Apalagi dai-dai zaman sekarang. Kita tidak usah heran ya kalau orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, orang-orang Ahmadiyah, orang-orang liberal, ya mereka itu membenci para dai, mereka membenci ustadz-ustadz ya yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan akidah yang sahih berdasarkan pemahaman ya kaum salaf terdahulu. Kita nggak usah heran. Ya, kebetulan mereka punya media, mereka kebetulan punya panggung, bebaslah mereka. Tapi nanti mereka akan mendapatkan balasan mereka. Tidak usah menunggu nanti di hari kiamat. Di dunia saja mereka sudah sengsara. Ya, karena mereka akan dimatikan dengan cara-cara yang menyakitkan. Karena di antara dosa yang disegerakan azabnya, ya, yang diberikan azabnya di dunia ini, selain durhaka kepada orang tua, selain memutuskan silaturahmi, juga yang ada namanya al-baghyu, yaitu perbuatan zalim. Jadi ketika seseorang berbuat zalim kepada orang lain, apalagi perbuatan zalim ini dalam masalah agama, ya karena memfitnah, karena menggibah, karena memberikan gelar-gelar yang buruk dengan tujuan supaya orang-orang lari menghindar dari orang tersebut, pada orang tersebut adalah benar atau berada di atas jalan yang benar, maka dia sudah berbuat zalim kepada ustadz tersebut. Ya, maka tunggulah, ya pasti orang ini akan mendapatkan akibat ya yang buruk di dunia ini dan kelak nanti di hari kiamat. Aliyadzubillah. Jadi berhati-hatilah kita ini bersikap kepada orang-orang soleh, kita bersikap kepada wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang lain disebutkan Anil Bara, dari Al-Bara bin Azib marfu'an, hadisnya secara marfu', maksudnya disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la yuhibbul ansor illa mu'min, tidaklah mencintai kelompok ansor, golongan ansor, illa kecuali mu'min, kecuali seorang mu'min. Wala yubghiduhum illa munafik, dan tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Jadi orang yang mencintai yaitu golongan ansor, sahabat-sahabat Nabi yang merupakan penduduk asli kota Madinah, yang menerima kedatangan Rasulullah dan para sahabat muhajirin yaitu di Madinah itu yang disebut dengan golongan ansor. Ya, nah orang-orang yang mencintai mereka itu pasti adalah orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita mencintai para sahabat dari golongan ansor sehingga kita termasuk orang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Makanya kalau andai kata ada tanda-tanda dalam diri kita membenci atau tidak suka
kepada salah seorang di antara sahabat Ansar, berarti ada tanda-tanda kemunafikan dalam diri kita. Alhamdulillah. Apalagi itu adalah sahabat Nabi dari golongan muhajirin. Atau siapapun di antara sahabat Nabi, tidak boleh kita membencinya. Maka man ahabahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, barang siapa yang mencintai sahabat-sahabat golongan Ansar, ahabbahullah, Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum, dan barang siapa yang membenci mereka, abghadahullah, maka Allah juga akan membencinya. Nah, jadi siapapun orang yang mencintai golongan Ansar, berarti Allah akan mencintainya. Tetapi jikalau orang itu membenci, yaitu sahabat-sahabat Ansar, maka Allah akan membenci orang tersebut. Nah, di sini ada dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dan juga An-Nasai dan yang lain-lainnya. Ini jelas sekali, ya, bahwa kita sebagai seorang mukmin tidak boleh membenci orang mukmin. Apalagi mukmin itu adalah orang mukmin yang sudah kita tahu betul keimanannya, sudah kita tahu ketakwaannya, apakah itu sahabat muhajirin, Ansar, kemudian orang-orang yang sudah mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita tidak boleh membenci sedikit pun mereka. Ya, daripada Allah membenci kita, daripada Allah murka kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Abu Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan pernah melewati ala Salman, pernah melewati Salman yaitu Al-Farisi, wa Suhaib yaitu Suhaib bin Sinan, wa Bilal dan Bilal bin Rabah, fi nafarin, bersama beberapa orang yang lainnya. Kemudian faqalu, mereka berkata, ma akhadat suyufallah min aduillahi ma khadahu. Sayang sekali pedang-pedang Allah itu dahulu tidak tepat mengenai sasaran musuh Allah. Maksudnya mereka tidak berhasil membunuh Abu Sufyan sehingga Abu Sufyan masih hidup. Ya, walaupun ya kita tahu lah bahwa akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam dan sangat baik keislamannya. Ya, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena dahulu Abu Sufyan ini banyak membunuh kaum muslimin. Dan bahkan mereka itu dahulu disiksa, ya, diganggu, ya, di dalam menunaikan agama Allah. Ya, jadi karena mereka itu mengatakan begitu karena mereka tidak suka saat itu kepada Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan itu adalah salah satu tokoh dari tokoh orang kafir yang membenci Islam, membenci para sahabat, dan juga membenci Rasulullah. Ya, bahkan dulu ya Abu Sufyan ini banyak membunuh kaum muslimin. Dan mereka dahulu juga banyak yang disiksa, yang banyak diintimidasi oleh Abu Sufyan ini. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah sahabat Nabi Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam dan sangat baik keislamannya. Nah, ketika mendengar perkataan tiga orang sahabatnya itu, faqala Abu Bakrin radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ataquluna hadza syekh Quraisy wa sayyidahum?" Ya, Abu Bakar kepada mereka, mengapa kalian mengatakan, ya, ataquluna, kenapa kalian mengatakan kepada Syekh Quraisy dan pemimpin mereka itu seperti itu? Kenapa kalian mengatakan itu? Ya, kenapa kalian mengucapkan kata-kata itu di depan, ya, seorang Syekh Quraisy, seorang tokoh Quraisy, ya? Fa'atan Nabiyya, lalu kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, fa'ahbarahu, lalu mengabarkan, ya, tentang apa yang terjadi, tentang ucapan tiga orang tersebut, yaitu ucapan Salman, Suhaib, dan kemudian Bilal, dan kemudian teguran Abu Bakar kepada tiga orang itu. Faqala, lalu berkatalah Rasulullah SAW, kata beliau, ya Abu Bakrin, la'allaka agdobtahum laqad agdobta rabbaka. Wahai Abu Bakar, boleh jadi engkau membuat mereka marah. Ucapan kamu, ya, seperti itu kepada tiga orang itu, boleh jadi membuat tiga orang sahabatmu itu nanti akan marah, ya, akan kesal, dan berarti kamu telah membuat Allah murka. Laqad agdobta rabbaka, maka itu menyebabkan nanti Allah murka kepadamu. Itu. Jadi hati-hati. Jadi kalau seandainya ada orang yang kita tahu dia iman, lalu kita mengucapkan suatu perkataan yang membuat jengkel, kesal orang itu, maka kejengkelan orang itu kepada kita akan menyebabkan Allah juga murka kepada kita. Aliyadzubillah.
Ya, bayangkan orang sekaliber Abu Bakar radhiyallahu an, di mana kedudukan Abu Bakar adalah di bawah Rasulullah. Ya, sesudah Rasulullah baru kemudian beliau, dan lebih dia daripada Umar dan Utsman dan Ali. Bayangkan kalau seandainya ucapan Abu Bakar ini membuat 3 orang sahabat itu marah atau murka atau kesal, maka akan menyebabkan Allah juga akan murka. Bagaimana kita kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita mengucapkan ucapan yang tidak pantas, apalagi kita memfitnah. Ya, kita berbeda paham selama itu tidak masalah yang pokok, bukan masalah-masalah yang usul misalnya. Ya, belajarlah kita toleransi dalam masalah perbedaan. Jangan kemudian kita tulis di medsos, ya, atau kita mengadakan bantahan secara umum sehingga orang lain tahu, sehingga membuat jengkel atau kesal orang itu. Sebab kalau andai kata dia marah, kita nggak tahu ya bagaimana ini ya. Kalau seandainya dia marah, nanti Allah juga akan murka kepada kita. Jagalah murka Allah dengan menjaga marahnya, murkanya orang-orang yang soleh. Ya, dan kita tidak sadar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, fa'atahum Abu Bakar faqala. Lalu Abu Bakar kembali datang kepada 3 orang sahabatnya itu, faqala, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apakah aku membuat kalian marah? Qalu, mereka menjawab, la, yaghfirullahu laka ya Uhayya. Ya tidak, mudah-mudahan Allah memaafkan engkau wahai saudaraku. Nah itu. Ya, jadi Abu Bakar karena khawatir Allah murka kepada dirinya, lalu kemudian datang kepada 3 orang sahabatnya itu untuk minta maaf. Tapi sebelum dia bertanya apakah marah, ternyata mereka tidak marah dan bahkan mendoakan kebaikan kepada Abu Bakar. Maka jagalah kemarahan, kemurkaan dari orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Jagalah kemarahan dan kemurkaan dari wali-wali Allah ini. Ya, maka jelas bahwa membuat marah, membuat murka wali-wali Allah, ya, atau kita membenci orang-orang yang beriman, kita ini tidak suka, bahkan menampakkan ketidaksukaan kita dengan sikap dan ucapan kita, itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa-dosa besar, aliyadzubillah. Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Jadi orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang mengganggu, apakah dengan perbuatannya, ataukah dengan ucapannya, apakah dengan tulisan-tulisannya di medsos, ya, atau di video-video YouTube dan semisalnya misalnya. Nah, jadi orang-orang yang mengganggu orang-orang beriman, laki-laki ataupun orang-orang yang beriman, padahal begori maktasabu, dengan selain yang mereka kerjakan, mereka tidak pernah mengerjakannya, mereka tidak pernah mengucapkannya, dipelintir-pelintir ucapannya itu, diedit sedemikian rupa sehingga seakan-akan mengatakan itu, yaitu dengan membuat-buat fitnah. Ya, maka orang-orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan tersebut dengan apa yang mereka tidak pernah kerjakan, berarti mereka telah memikul kebohongan dan juga mereka telah memikul isma mubina, dosa yang nyata. Jadi orang-orang yang kerjaannya menyakiti dengan ucapannya, dengan tulisannya, ya, dengan videonya, dengan perilakunya, ya, ingat bahwa dia sudah melakukan kebohongan, dan yang lebih penting lagi adalah berarti dia telah melakukan dosa yang nyata, aliyadzubillah. Maka janganlah kita mengganggu, menyakiti dengan apapun yang ada pada kita, ya, bagi bagi mereka. Bersikap baiklah, bertutur kata yang santun dan sopanlah. Kalau kita tidak mispakat dengan mereka dalam beberapa hal, ya, janganlah kita mencelaknya. Ya, ini menunjukkan kearifan ilmu kita. Kalau andai kata ada perbedaan dalam masalah-masalah yang tidak pokok, adalah kita, ya, menerima perbedaan tersebut. Apalagi kita sebagai jamaah. Jadi kalau andai kata guru kita dengan ustadz-ustadz yang lain ada perbedaan, disitulah diperlihatkan kepada kita bagaimana kita menjadi penuntut ilmu yang baik dan benar. Nah, dari perselisihan mereka kita nggak usah bingung, kita tidak usah kecewa dengan kondisi seperti ini. Nah, kita ambil pelajaran di sini, yaitu dengan cara kita perhatikan perbedaan paham mereka itu,
yaitu dengan kita melihat di antara guru kita dan ya teman-teman yang berselisih itu mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang kita ambil. Dan makanya kita tidak boleh fanatik kepada salah seorang di antara mereka. Itu kalau guru kita dan orang yang berselisih itu memang adalah yang sepaham, yaitu dalam memahami ayat Quran dan hadis Nabi sesuai dengan pemahaman ulama salafus soleh. Ya, tapi kalau dengan orang-orang yang mereka jelas ya alirannya kepada Syiah, jelas kepada Sufi atau tarekat atau kepada liberal atau apa yang tidak pernah mendatangkan dalil atau suka melintir-melintir dalil, ya jelas kita harus punya sikap. Tapi kalau perbedaan di antara orang-orang beriman, sebagaimana juga imam yang 4 dahulu berbeda paham, sebagaimana juga para sahabat di antara mereka ada berbeda paham, ya kita harus arif. Ya, kita harus bijak dalam di dalam menyikapi. Ya, janganlah kita kemudian membela guru kita mati-matian dengan menyalahkan ustadz yang lain, padahal boleh jadi dia yang benar. Ya, janganlah kita fanatik bahkan sampai kita mentahdir atau memboikot. Karena kita ini suka bermudah-mudah dalam sikap ini, dan inilah yang menjadi salah satu penghalang kita mendapatkan hidayah, karena kita menutup diri dari yang lainnya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Itu dalil ya tentang larangan kita mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman. Begitupun dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Buruj, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, yang menimbulkan gangguan, ya apakah dengan fitnah dalam arti buhtan, menyebarkan fitnah, menebarkan ghibah, menyebarkan hoak, ya ataupun ucapan-ucapan yang tidak benar, ya agar umat Islam menjauh dari mereka, agar umat Islam anti dengan mereka, mempersekusi mereka, ya melarang atau membubarkan kajian mereka, yaitu orang-orang beriman ini. Maka sesungguhnya orang-orang yang fitnah orang beriman laki-laki dan perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, sampai matinya mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka itu, maka Allah mengancam, falahum azabu jahannam, mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam, walahum azabul harik, dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar, aliyadzubillah. Ya maka kita sebagai muslim ya haruslah bijak, harus berhati-hati ketika kita memasuki kajian-kajian atau mungkin ormas-ormas di mana ormas-ormas ini dimanfaatkan ya oleh orang-orang tertentu. Ya tapi karena memang mungkin kita awam, ikut aja lagi. Tapi hati-hati karena kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memusuhi saudara muslim kita. Boleh jadi saudara muslim kita itu adalah orang yang lebih lurus dalam memahami agama, orang yang lebih benar dalam menjalankan ajaran agama. Tapi karena kita buta mata hati kita, karena kita memang adalah orang yang masih awam, lalu kita ikut-ikutan ya untuk menghalang-halangi orang yang menyampaikan ajaran agama dengan benar. Hati-hati, karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan mendapatkan yaitu pertanggungjawaban di hari kiamat. Apa yang kita sudah perbuat terhadap Islam? Apakah kita menjadi pendukungnya? Apa kita menjadi penghalangnya? Apakah kita termasuk orang-orang yang membela ajaran Islam yang sebenarnya, atau menjadi penghalang ya bagi orang-orang yang menjalankan agamanya, atau bahkan bagi agama kita sendiri? Coba. Ya, maka dengan dalil-dalil seperti ini hendaklah kita belajar memahami bahwa kita ini wajib mencintai orang-orang beriman. Kita wajib loyalitas, kita wajib wala kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah kita berada di barisan mereka. Walaupun kita barangkali masih lemah dalam pemahaman, kita masih lemah dalam pengamalan, tapi minimal kita bersama mereka, kita ikut terus yaitu kajian-kajian ya orang-orang yang beriman ini. Dan kita mudah-mudahan wafat dalam kondisi seperti itu, daripada kita aktif, kita punya power, kita punya harta, kita punya apapun, tapi kita berada di barisan orang-orang yang menghalang-halangi yaitu ajaran Islam yang sahih. Kita mendukung dai-dai ataupun buya-buya ataupun gus-gus
ataupun kiai-kiai ajengan-ajengan yang mereka itu bukan mengajarkan Islam yang sahih, tapi mereka adalah sudah merusak ajaran Islam serusak-rusaknya. Bagaimana mereka membuat yaitu Islam Nusantara, bagaimana mereka mau merubah simbol-simbol Islam dengan simbol-simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, hati-hati, karena semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari sekarang kita hendaklah sadarkan diri kita bahwa kita harus mencintai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dengar dan taat kepada Al-Quran hadis, orang-orang yang tidak pernah menolak, tidak pernah memilih dan memilah apa yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Orang-orang yang mencintai ajaran Islam dengan tulus, orang-orang yang membela ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, hendaklah kita menjadi orang-orang yang seperti itu, supaya kita ini selamat nanti di hari kiamat. Maka sebab itu sekali lagi diingatkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaklah kita ini mencintai orang-orang yang beriman, hendaklah kita mencintai orang-orang yang soleh, hendaklah kita mencintai wali-wali Allah yang beriman lagi bertakwa. Kita dukung yaitu pemahaman mereka, kita dukung amalan mereka, kita hendaklah berada di barisan mereka. Apalagi kalau orang-orang soleh itu adalah para dai, mereka adalah ustadz-ustadz, mereka adalah syekh-syekh yang memang mengajarkan perkara-perkara yang benar dalam agama. Yang mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita agar kita terhindar dari perbuatan dosa besar atau terhindar dari murkanya Allah Jalla wa'ala, dan agar kita terhindar dari dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Aliyadzubillah. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya buat saya, buat anak-anak dan menantu cucu saya. Hendaklah dari sekarang belajar yaitu meletakkan diri ini pada tempat yang benar. Belajarlah agama dengan agama yang sahih, yang berdasarkan kepada Quran Sunnah dan pemahaman kaum salaf, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah pengajian dan untuk seluruh daripada kaum muslimin. Itu saja sementara yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan kita bisa paham dan dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم